Mari angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan yang baik. Kami tahu bagimu gak ada yang mustahil. Mungkin buat dunia itu mustahil. Tapi kami tahu buat Tuhan kami gak ada yang mustahil. Kami ucap syukur kami ada di penghujung minggu. Mari angkat tangan kita sama-sama naikkan syukurmu anak muda, Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur buat satu minggu yang boleh kami lalui. Apapun yang kami lalui sepanjang minggu ini. Sore hari ini kami mau berkata Tuhan Yesus, Engkau tetap baik dan dahsyat buat hidup kami. Roh Kudus ambil alih ibadah ini seutuhnya. Kami percaya setiap doa, pujian, penyembahan kami jadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan dan itu membuat surga terbuka dalam kehidupan kami. Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi kami semua, cengkeram setiap kami kuat. Ini ibadahmu ambil alih seutuhnya. Kami janji satu hal, kami kembalikan setiap pujian, hormat, kemuliaan buat nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat sore, Shalom. Saya percaya kabarnya Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, amin. Ini kali pertama saya di tahun 2018. So mengucapkan selamat tahun baru. Percayalah tahun ini menjadi tahun yang luar biasa. A year of a new beginnings. Jadi permulaan baru buat Bapak Ibu Saudara semua dan kita semua. Baru yang lama telah berlalu, semua yang buruk, kelakuan lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan semua selesai. Tuhan berikan segala yang baru, yang baik, yang berkenan. Status baru. Yang single diberikan status yang baru. Dan yang punya followers di IG-nya dapat banyak status followers yang baru. Amin. Yang amin kayaknya millennial generation banget. Oke, langsung buka firman Tuhan. Buka dengan saya 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang pertama berkata seperti ini. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru. Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Saudara, kisah ini dimulai dari seorang wanita yang datang kepada Nabi Elisa dan berkata begini, Nabi, suamiku almarhum adalah tim pengerjamu. Dia adalah orang yang giat melayani Tuhan, ikut selalu setia kepadamu Nabi. Dan sekarang suamiku sudah almarhum, dipanggil pulang oleh Tuhan. Nah, almarhum suamiku tidak meninggalkan harta. Bahkan dia meninggalkan sesuatu yang lain untuk kami keluarga. Apa yang ditinggalkan? Dia tinggalkan hutang, dia berkata. Dan sekarang sang penagih hutang sudah datang menggedor pintu rumahku. Dan siap mengambil anak-anakku menjadi budaknya. Saudara, budaya atau hukum pada zaman itu mengizinkan jika seseorang meninggal dan meninggalkan hutang, maka sang penagih hutang berhak untuk mengambil apapun yang ada di rumahnya menjadi alat pembayar hutangnya. Kalau di rumah tersebut tidak ditemukan lagi benda atau barang atau ternak apapun yang bisa dijadikan alat membayar hutangnya, maka hukum mengizinkan pada saat itu sang penagih hutang boleh mengambil anak-anaknya laki-laki khususnya untuk dijadikan budak sampai batas waktu tertentu sampai dianggap hutangnya lunas.
Dan wanita itu berkata kepada Nabi Elisa, sekarang sang penagih hutang sudah di depan pintu rumahku, menggedor pintu rumahku, siap mengambil anak-anakku. Tolong hambamu ini, Nabi. Suamiku adalah pengerjamu, suamiku adalah timmu. Tolong Nabi. Elisa adalah gambaran Tuhan kala itu. Dia adalah satu-satunya Nabi di Israel yang sangat peka mendengar suara Tuhan. Dan dia satu-satunya Nabi di Israel yang menyampaikan selalu pesan Tuhan. Saudara, Elisa bertanya begini kepada wanita ini. Apa yang kamu punya di rumah? Gak punya apa-apa Nabi. Apapun juga udah gak ada. Yakin udah gak ada. Coba ingat-ingat lagi, punya apa yang di rumah? Walaupun mungkin sesederhana apapun itu. Punya apa di rumah? Oh, ada sih. Sisa sedikit minyak goreng, dia berkata. Ada minyak dalam buli-buli. Itu pun gak banyak, cuman sedikit. Dan Elisa langsung berkata, itulah kuncinya bagaimana mukjizat yang tidak lazim itu turun atau datang kepada keluarga ini. Dan Elisa berkata kepada wanita ini, pergi ke tetangga kiri kanan, minta bejana kosong sebanyak-banyaknya. Dan mukjizat itu terjadi. Mukjizat yang tidak lazim itu terjadi kepada keluarga ini. Dikatakan minyak itu tidak berhenti mengalir selama bejana itu ada. Tadi gembala sidang kita mengutip sebuah kisah Nabi Elia juga pernah guru dari Nabi Elisa. Senior dari Nabi Elisa pernah membuat mukjizat yang sama. Minyak dalam buli-buli. Tepung itu tidak berhenti sampai musim kekeringan itu lewat. Saudara, yang pertama saya mau berkata begini. Kisah ini dimulai ketika sang wanita itu berkata kepada Nabi bahwa sang penagih hutang siap menggedor pintu rumahnya mengambil anak-anaknya. Saudara, saya mau berkata kepada anak-anak muda khususnya di tempat ini. Bapak ibu saudara yang punya anak-anak muda. Saudara, saya mau berkata begini. Hari-hari ini setan lagi menggedor pintu setiap rumah. Siap untuk mengambil the next generation menjadi budak. Budak apapun, you name it. Budak seks, budak narkoba, budak kecanduan alkohol, budak pemberontakan, budak apapun itu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Setan sedang menggedor pintu setiap rumah, pintu setiap anak-anaknya. Di mana tidak ada minyak di sana. Maka anak-anak muda the next generation siap diambil untuk menjadi budaknya. Saudara, saya mau berkata kepada anak-anak muda di tempat ini. Make sure di rumah kita, di hidup kita ada minyak Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Minyak gambaran hadirat Tuhan. Minyak bicara pengurapan Tuhan. Minyak bicara tentang firman Tuhan. Itu sangat penting ketika awal tahun saudara terima pengurapan awal tahun dari gembala saudara. Ketika Pastor Ivan selalu berkata, come saya akan mengurapi Bapak Ibu Saudara. Pengurapan itu sangat penting. Dan saudara harus menjaga pengurapan tersebut. Saudara, ketika Elisa mendengar akan problem, akan pergumulan dari wanita ini. Dia berkata kepada wanita itu, apa yang kamu punya? Saya gak punya apa-apa. Yakin kamu gak punya apa-apa? Punya sih. Aku cuma punya sedikit minyak dalam buli-buli. Saudara, saya mau berkata begini. The key, kunci dari mendatangkan mukjizat kepada keluarga ini adalah minyak tersebut. Banyak orang berkata adalah minyaknya. No, tapi saya mau berkata begini. Kunci dari mukjizat tersebut bukan cuma minyaknya. Kuncinya adalah bejana tersebut. Berapa banyak kita menyiapkan bejana? Berapa banyak wanita itu menyiapkan bejana sampai minyak itu berhenti mengalir? Saudara, saya diberikan tema untuk beberapa waktu ini, untuk ibadah sore hari ini adalah the calling. Saudara, saya mau berkata sore hari ini, Tuhan selalu mulai dengan apa yang ada pada hidupmu, anak-anak muda. Dia gak pernah ngambil, dia gak pernah memulai memanggil Bapak Ibu Saudara dengan apa yang tidak kita punya dalam tangan atau hidup kita. Mungkin itu hal yang sangat sederhana. Tapi percayalah, waktu kita memberikan itu di tangan Tuhan, itu menjadi sesuatu alat yang dahsyat yang Tuhan bisa pakai di akhir zaman ini. Menjadi terang dan berkat bagi begitu banyak orang. Saya ambil contoh Musa. Ketika Musa dipanggil, saudara, Musa adalah orang yang dikatakan gagap. Orang yang kepercayaan dirinya sudah begitu hancur. Seorang putra Firaun yang tiba-tiba dituduh menjadi pembunuh, menjadi buronan pemerintah Firaun, kala itu harus lari. Saudara, ketika Musa dipanggil Tuhan, saya bayangkan dia berkata, apa? Saya jadi pemimpin, saya jadi pastor, jadi gembala. Ngomong aja gagap. Saudara, dia orang yang nggak percaya diri. Tapi Tuhan cuma berkata, hal pertama Musa lari dari panggilannya. No, saya nggak mau, dia berkata. I'm not the right person. Saya bukan orang yang tepat untuk hal itu.
Tapi sampai di semak yang menyala tersebut, Musa gak bisa lari lagi. Tuhan panggil dia untuk kali yang kedua. Musa, Musa. Tadi pagi saya rubah nama Mario jadi Moses. Jadi dia panggil Moses, Moses. Dan dia berkata, hal pertama yang Tuhan minta kepada Musa. Waktu Musa berkata, ya Tuhanku. Dan Tuhan berkata, tanggalkan kasutmu. Suruh tanggalkan kasut. Bicara adalah stop running from your calling. Stop lari. Berhenti lari dari panggilanmu. Tahukah anak muda di tempat ini? Panggilan hidup anak-anak muda, Bapak Ibu Saudara adalah kita melayani Tuhan, mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Setiap kita punya destiny. Mungkin kamu coba untuk lari ke sana dan ke sini. Tapi sore ini saya punya pesan dan saya punya kabar baik buat anak muda dan Bapak Ibu Saudara. Stop running from your calling. Waktu dikatakan tanggalkan kasutmu. Bicara tentang take off your gear. Tanggalkan semua, stop lari dari panggilanmu dan ikuti aku. Saudara Musa waktu dia tanggalkan kasut dia bilang, oke Tuhan aku gak mau lari lagi dari panggilanku. Dan Tuhan tanya sama dia, apa yang kau punya di tanganmu? Cuma tongkat yang sederhana. Tapi dengan tongkat itu kau akan lihat bagaimana 10 tulah itu turun, bagaimana 3 juta umatku keluar. Dimulai dari dengan apa yang ada di tangan. Sama dengan kisah ini. Elisa tanya kepada wanita ini, apa yang kau punya di tanganmu, di rumahmu? Cuma buli-buli berisi sedikit minyak. Saudara, the key is not only the oil. The key is the vessel. Bejana itu adalah kuncinya. Seberapa banyak kita menyiapkan bejana, seberapa banyak wanita itu menyiapkan bejana, demikianlah minyak itu tidak berhenti mengalir. Saudara, saya mau katakan kepada anak muda, kepada Bapak Ibu Saudara sore hari ini. Seberapa banyak kita menyiapkan ruang untuk Tuhan. Seberapa banyak kita prepare our vessel untuk Tuhan. Percayalah, minyak itu, the oil is not the problem. Minyak itu bukan masalah. Saudara butuh pengurapan, saudara butuh mukjizat, saudara butuh kreativitas, saudara butuh terobosan. Trust me, the oil is not the problem. The vessel is the key. Bejana itu adalah kuncinya. That's why Elisa berkata kepada wanita ini, minta kumpulkan bejana sebanyak-banyaknya dari tetangga kiri kanan. Karena kenapa? Elisa ngerti, the key is the vessel. Adalah bejananya. Kalau kuncinya adalah minyaknya, maka Elisa akan berkata kepada wanita ini, minta minyak dari tetangga kiri kanan. No. Elisa berkata kepada wanita ini, kumpulkan bejana-bejana yang kosong dari tetangga kiri kananmu. Apakah engkau menyiapkan bejana itu hanya di hari Sabtu dan hari Minggu? Ataukah engkau menyiapkan hatimu, bejanamu kepada Tuhan dari Senin ketemu Senin 24/7. Bukan cuma jam-jam tertentu, bukan cuma ketika pagi saat teduh, bukan cuma ketika jam akan makan siang, makan malam, atau ketika malam akan tidur, tapi 24/7. Kau berkata, Tuhan aku ini bejanamu, here I am. Jadi kepadaku seperti yang ini, turunkan minyakmu, aku butuh minyak pengurapanmu, aku butuh kuasamu, aku butuh terobosan, aku butuh kreativitas, aku butuh pemulihan. Tapi adakah kita menyiapkan bejana itu sungguh-sungguh? Apa itu bejana? Waktu saya coba merenungkan apa itu bejana. Dulu pada zaman ini, bejana adalah diibaratkan sebuah kendi dari tanah liat. Tempat untuk menampung sebuah minyak bisa taruh di dalamnya. Hari ini bejana saya renungkan adalah sebuah packaging. Banyak orang berpikir mungkin, ya apa sih gunanya packaging? Seringkali kita nggak menghargai akan pentingnya sebuah packaging. Contoh, kalau kita belanja ke supermarket, seringkali kita nggak menghargai akan plastik, kantong plastik. Oh, dulu di Jakarta sempat berbayar, sekarang sudah dibebaskan kembali. Seringkali kita nggak menghargai akan pentingnya sebuah packaging, sebuah kantong plastik. Tapi can you imagine, bisakah Anda bayangkan kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke supermarket untuk belanja bulanan saudara. Dan saudara beli semua keperluan bulanan saudara, mulai dari pomade, mulai dari eyeshadow, mulai dari apapun itu, saudara beli sabun, saudara beli telur, saudara beli mie instan, saudara beli kopi. Semuanya saudara bawa dan sampai ke meja kasir, saudara bayar. Terus kasirnya berkata totalnya sekian pak, totalnya sekian mbak. Dan saudara bayar, hal pertama yang saudara tanya adalah, mana plastiknya mbak? Can you imagine kalau kasirnya tersebut berkata,
maaf Pak, maaf Mbak, maaf Kang, kami nggak menyiapkan kantong plastik. Silakan dibawa barang belanjaannya sampai ke parkirannya, sampai ke kendaraannya tanpa kantong plastik. Saya percaya kalian dengan kerepotan bawa barang-barang semua itu. Seringkali kita nggak menghargai pentingnya sebuah packaging. Contoh, hal yang lain. Saya ini orang yang hobi ngopi. Dan saya banyak, tadi saya cerita sama Mario, saya tahu beberapa tempat-tempat ngopi yang asik di kota saudara, di kota Bandung. Saudara seringkali kalau kita pergi ke gerai kopi, kita berkata gini, kalau saya udah black coffee. Saya berkata seringkali black coffee, long black atau americano 1. Mbak, kopi hitam 1. Mungkin saudara, Mbak cappuccino 1, Mbak coffee latte 1. Saudara kalau saya jadi baristanya, kalau saya jadi pelayannya, pesan apa Mas? Kopi hitam 1? Iya, kopi 1, kopi hitam 1. Betul ya, kopi hitam 1. Iya, kopi hitam 1. Dan kalau saya jadi baristanya dan saya lagi bad mood, saya bisa berkata, oke, siapkan mulutnya dan ini kopi hitamnya datang. Apa yang harus kita katakan? Mbak, saya pesan secangkir kopi hitam. Mbak, saya pesan secangkir cappuccino. Seringkali cangkir ini kita anggap remeh. Seringkali cangkir ini kita anggap, ya berapa sih? Gak ada artinya ini. Mungkin saudara ada yang kerja di pabriknya, mungkin saudara pembuatnya, mungkin saudara desainernya. Seringkali kita pandang enteng ini barang. Tapi tahukah, ini barang, this vessel adalah penting di hadapan Tuhan. Dan ini berbahaya buat setan. Saudara, setiap calling kita adalah Tuhan panggil setiap kita menjadi bejana-bejananya yang penting di hadapan Tuhan. Seringkali kita pandang rendah ini, tapi percayalah bahwa ini penting di hadapan Tuhan. Dalam kisah ini, yang penting adalah bejananya. The oil is not the problem, the key is the vessel. Saudara, saya buktikan betapa ini penting di hadapan Tuhan. Betapa ini penting di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan menyiapkan rencana keselamatan, maka Tuhan membutuhkan sudah semua master plan-nya sudah siap dan Tuhan berkata, aku butuh a vessel, bejana menjadi tubuh manusia. Dan dia berkata kepada putra yang tunggal yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Siapkah engkau turun menjelma sebagai seorang manusia. Mengambil rupa seorang hamba, a vessel. Dan Tuhan berkata, aku siap Bapa. Dan dia turun. Saudara kita tahu sejak kelahiran Tuhan. Ketika orang Majus melihat tanda kelahiran itu. Dan dia ikuti di mana bayi Yesus dilahirkan. Sampailah dia ke tempat Herodes. Dan Herodes tanya, ada raja di atas segala raja? Melebihi aku? Iya. Di mana rajanya? Enggak tahu, kita juga lagi nyari. Dan Herodes berkata, kalau nanti ketemu, kasih tahu ya, saya juga mau ketemu dia. Iya, Tuanku Raja. Dan saudara, apa yang terjadi? Kita tahu kisahnya, singkat cerita orang Majus itu malaikat kasih tahu, jangan ketemu lagi sama Herodes, putar jalannya. Tapi Herodes, kala itu adalah pribadi yang dipakai setan. Dia berkata, kita tahu kisahnya bagaimana dia membantai seluruh bayi laki-laki. Semua bayi laki-laki di bawah usia 2 tahun dibantai habis. Banjir darah kala itu di tanah Yerusalem. Why? Setan gak bisa gagalkan rencananya, rencana keselamatan Tuhan. Yang coba setan hancurkan adalah bejananya. Dia coba hancurkan bejananya. Dia bunuh setiap bayi laki-laki dengan harapan kalau bejananya hancur maka rencananya juga gagal. Saudara, kita tahu kisahnya. Tuhan berhasil dievakuasi dan Tuhan berhasil bertumbuh menjadi remaja, menjadi dewasa. Tapi apakah setan tinggal diam? No, usia 30 tahun ketika Tuhan mulai pelayanan, setan siapkan lagi rencananya. Setan tahu dia gak bisa sentuh pengurapan Tuhan. Setan tahu, setan gak bisa gagalkan rencana keselamatan itu. Apa yang setan coba lakukan? Dia coba hancurkan bejananya. Setan coba putar otak bagaimana nih caranya supaya keselamatan itu tidak terjadi. Kita tahu yang dia incer adalah a vessel, bejananya. Kita tahu kisahnya Tuhan Yesus. Dia disesah, dia disalibkan. Saudara saya bayangkan ketika tergantung di atas kayu salib. Dan Tuhan Yesus berkata, it is finished. Sudah selesai. Dia berkata it is finished. Dia tidak berkata I am finished. No. Dia berkata it is finished. Tapi saya bayangkan setan di neraka, pesta pora, buka champagne, buka wine.
Dan dia berkata, yes we did it man, we did it. Kita hancurkan bejananya. Sekarang dia tergantung mati di atas kayu salib. Nggak ada lagi rencana keselamatan. We did it man. Tapi setan lupa. Kita punya Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Di hari ketiga dia bangkit. Dia ambil the vessel kemuliaan. Tubuh kemuliaan yang sampai hari ini tetap ada. Sambil contoh lagi yang lain dalam Alkitab. Bahwa ini penting di hadapan Tuhan dan ini bahaya buat setan. Waktu Tuhan menyiapkan rencana keselamatan sebelum Tuhan Yesus lahir. Bapa menyiapkan rencana dan dia berkata, perlu lahir seorang bayi. Dan aku butuh a vessel. Dan dia cari di tanah Yerusalem, di tanah Israel. Dan dia menemukan seorang gadis Maria. Saya bayangkan Tuhan datang kepada gadis Maria dan berkata, are you willing to give me your womb? I need your vessel. I need your womb. Aku butuh kandunganmu. Aku butuh bejanamu. Siapkah engkau? Aku pakai bejana itu untuk to contain something glorious. Saya bayangkan gadis Maria berkata, aku ini hambamu, jadi padaku seperti yang kau ingini. Tuhan butuh namanya bejana. Saudara, seorang wanita yang mengandung, Ibu Vinda punya pengalaman di situ. Koreksi kalau saya salah, Bu. Seorang wanita yang mengandung dalam usia bahkan kandungan yang sudah cukup besar 8 bulan ke atas. Maka minimal akan ada 2 cirinya. Pernah lihat wanita mengandung yang sudah 8 bulan? Buat saya minimal ada 2 cirinya. Apa itu? Yang pertama cara jalannya. Pernah lihat wanita yang sudah 8 bulan? Udah berat, udah sakit pinggangnya. Cara jalannya beda. Yang kedua, seorang wanita yang sedang mengandung dan dia tahu dia bawa kehidupan lain. His vessel, his womb contains something glorious. Ada kehidupan lain dalam kandungannya. Maka hal kedua yang dia jaga adalah dia jaga makanannya. Dia jaga lingkungannya. Dia tidak akan dekat-dekat dengan lingkungan yang penuh dengan asap rokok. Dia nggak akan makan makanan begitu ke dokter, tolong puasa sashimi ya. Semua sashiminya tolong stop dulu. Dia akan jaga makanannya, dia akan jaga lingkungannya. Dia nggak akan minum minuman keras, dia nggak akan kumpul sama tempat yang penuh dengan asap rokok. Saudara, hal yang sama. Kalau engkau berkata, aku ini bait Tuhan. Aku ini tempat berdiamnya Roh Kudus. I am your vessel. Maka hal yang pertama, waktu engkau tahu pengurapan itu diberikan, you contain something holy and glorious. Yang pertama adalah perhatikan cara jalanmu. Saya nggak bicara jalan secara fisik, engkau petantang-petenteng seperti jagoan. Tapi perhatikan jalan hidupmu, cara engkau sekolah, cara engkau melayani, cara engkau bekerja, cara engkau bicara kepada orang tua, cara engkau hormat kepada kakakmu, kepada seniormu. Perhatikan langkahmu. Yang kedua, kalau engkau tahu kau punya Roh Kudus dalam hidupmu, you know your calling. Maka hal yang kedua, perhatikan apa yang kau konsumsi. Apakah yang kau konsumsi televisi, bacaan, informasi yang kau lihat, yang kau dengar, yang kau cerna, itu menyenangkan hati Tuhan? Atau membuat kita hancurkan bejana ini? Setan tahu ini penting. Setan tahu ini penting. Saudara, saya mau berkata, setan gak bisa gagalkan pengurapan Tuhan dalam hidupmu. No, he cannot touch the oil. Apa yang dia coba lakukan? Dia coba hancurkan bejana hidup kita. Dengan apa? Dengan gaya hidup tidak sehat. Ngerokok bro, ngerokok waktu zaman saya. Nggak ngerokok, cowok nggak ngerokok. Yang bener aja lu, cowok apa bukan? Nggak pernah minum. Ya, cemen banget sih nggak pernah minum. Anak zaman now bukan? Saudara, dia akan coba hancurkan bejana kita dengan gaya hidup yang tidak sehat. Apapun itu. Dia akan coba hancurkan bejanamu dengan sakit hati. Dengan perasaan iri. Berapa tahun melayani? Pernah diperhatikan? Pernah diapresiasi? Yakin masih mau ke gereja? Dia akan coba masukkan perasaan iri hati, sakit hati. Banyak hal. Why? Setan gak bisa gagalkan pengurapan Tuhan dalam hidupmu. Dia akan coba hancurkan bejana ini dalam setiap hidup anak-anak muda. Our calling is kita harus jaga bejana ini.
Now, mengingat waktu. Apa yang harus kita lakukan? Saudara sore ini berkata, oke, pastor, oke kok. Saya tahu, the vessel is important. The key is the vessel. Bejana ini penting, hidup saya penting, hati saya penting, panggilan saya penting. Saya harus melayani, saya harus cinta Tuhan sungguh-sungguh. Saya gak mau lari lagi dari panggilan hidup saya. Saya mau sungguh-sungguh cinta, saya sungguh-sungguh mau ngabdi sama Yesus saya. Saya mau sungguh-sungguh. Tapi bagaimana syarat saya bisa menjadi bejana yang baik untuk terima pengurapan atau to contain something holy and glorious tersebut? Sederhana, mengingat waktu. Saudara, apa syarat sebuah vessel? Syarat sebuah vessel adalah clean and empty. Bersih dan kosong. Mau kalau saudara pesan kopi ke gerai kopi, begitu saudara pesan kopi ada bekas lipstiknya di sini. Masih ada bekas kopinya. Kalau begitu saudara lihat itu, saudara akan berkata kepada baristanya atau kasirnya, Mbak, ganti dong gelasnya yang benar aja. Saya bayar tahu, minta yang baru, yang bersih. Sama. Tuhan juga berkata, I'm looking for a clean and empty vessel. Saya mencari hati yang bersih dan siap dipakai to contain something holy and glorious. Untuk membawa kasih, kuasa dan kemuliaanku. Meradiasi, memulihkan keluarga, gereja, kota dan lingkungan, bangsa dan negara. Masalahnya, saudara sekarang berkata, oke, ngerti pastor. Tapi masalahnya, I'm not clean and empty anymore. Setan udah begitu banyak kasih beban, kasih kekotoran dalam hidup saya. Bagaimana? Saudara, sebelum saya tutup, saya mau cerita akan strategi setan. Sejak dari tahun lalu, tiba-tiba saya dapat pewahyuan ini. Bagaimana setiap kita bisa menjaga agar our vessel tetap clean and empty di hadapan Dia. Tetap bersih, jernih, murni di hadapan Dia. Saudara, di awal tahun 1970-an, the late 1968, Coca-Cola adalah perusahaan minuman bersoda yang leading market di Amerika Serikat khususnya, mendunia saat ini. Tapi di awal 1968 menjelang 1970, Coca-Cola adalah perusahaan Amerika minuman bersoda yang paling memimpin. Share marketnya kala itu sudah 100%. Di tahun 1969 datanglah penantangnya yaitu Pepsi Cola, newbie kala itu. Begitu dia masuk ke market minuman bersoda, kala itu share marketnya hanya kurang dari 11%. Coca-Cola ketika lihat ini, begitu dia lihat hasil rate-nya, ya cuma 11% means nothing. Dia tidak pandang ini sebelah mata. Apa yang terjadi? Di tahun 1970, Pepsi mulai merubah strateginya. Dan dia mulai di tahun 1970, dia membuat yang namanya dengan Pepsi Challenge. Apa itu Pepsi Challenge? Saudara, Pepsi Challenge adalah saudara diberikan a blind test. Kalau saudara pernah di supermarket manapun, saudara diberikan blind test. Orang Amerika berkata a zip test, tester mencicipi. Ditutup mereknya, dikasih coba. Ayo Pak, ayo Mbak, ayo Mas dicoba minumannya. Dikasih coba, ditanyain mana yang lebih enak. Dan diberikan sugesti agar orang lebih memilih Pepsi. 57% hasil dari Pepsi Challenge tersebut, 57% responden lebih memilih Pepsi. Why? Waktu dikasih coba, sang pelayannya berkata gini, gimana Mbak? Lebih manis mana? Lebih manisnya ini kan? Iya, lebih manis ini. 57% berkata memilih Pepsi lebih manis, lebih bersoda, dan lebih beraroma. Di tahun 1972, Pepsi dengan hasilnya tersebut, hasil Pepsi Challenge tersebut, pede, convince, dan berkata kita maju. Dan dia promo luar biasa, dan berkata 57% masyarakat lebih menyukai produk kita. Terbukti dari
Pepsi Challenge tersebut. Diberikan datanya. Apa yang terjadi? Di tahun 1972 sampai 1973, share market Pepsi naik menjadi 37%. Coca-Cola mulai ketar-ketir karena 37%. Di tahun 1974, CEO dari Coca-Cola mengumpulkan timnya dan berkata begini, tolong kita butuh meeting yang penting, saya butuh R&D, tolong buat the new formula of Coca-Cola. Kita nggak mau tahun ini dia mencapai share market 50% bahkan lebih. No, we have to cut, dia bilang. Kita harus stop dia. Tolong, dia berkata, saya minta tim ahli buat the new formula of Coca-Cola. 57% masyarakat lebih suka ini karena lebih manis, lebih bersoda, lebih beraroma. Kita kasih apa yang masyarakat mau. Tolong buat the new formula of Coca-Cola dengan lebih manis, lebih bersoda, dan lebih beraroma. Dikasih waktu 1 minggu, tim R&D buat itu dan 1 minggu kemudian, 1 pekan kemudian keluarlah hasilnya dan mereka buat strategi marketing. Apa yang terjadi? Coca-Cola menggelontorkan dana ratusan ribu dolar, menarik seluruh produk lamanya, mengkampanye seluruh iklan our new formula of Coca-Cola. Di the whole America, di all United States, mereka tarik produknya dan kasih the new formula of Coca-Cola. Mereka berkata, this time kita stop ini Pepsi. Apa yang terjadi? Mereka berpikir dalam waktu singkat produksi mereka meroket. Tapi yang terjadi adalah 2 bulan kemudian produksi mereka turun drastis. Terjun bebas. Bahkan di beberapa negara bagian mereka protes begitu, masyarakat protes begitu keras. Dan berkata, kami gak suka dengan the new formula of Coca-Cola. Kembalikan the old Coca-Cola. CEO-nya ketika menerima laporan tersebut langsung dilakukan rapat penting. Dibuat tim khusus dan berkata apa yang terjadi. 57% menyukai Pepsi karena the Pepsi Challenge tersebut. Kita ikuti apa maunya masyarakat, tapi yang terjadi adalah kita terjun bebas dan ini berbahaya. Tolong cari tahu dan kasih saya solusinya. Apa yang terjadi? Tim khusus ini mulai bekerja dan ini hasilnya. Mereka berkata begini, 57% tersebut lebih memilih Pepsi karena lewat Pepsi Challenge tersebut karena mereka cuma diberikan a zip test atau tester. Waktu mereka mencicipi. Lebih manis mana? Ibu Vinda atau ibu yang satunya? Ya, kalau kata Pastor Ivan ya pasti Ibu Vinda lah. Lebih beraroma mana? Yang ini kan? Iya. Saudara, mereka cuma mencicipi. A zip tester. Tim tersebut berkata, they didn't drink the whole bottle. Mereka gak minum seluruh botol ini. Apa yang terjadi waktu minum seluruh botol ini? Yang terjadi rasa manis itu berubah menjadi sour or excessive. Dan mereka tidak suka itu. Dan mereka berkata, bahkan a new formula of Coca-Cola dibuat lebih manis dari yang ini. Waktu mereka minum the whole bottle. Berbahaya sekali. Dan tiba-tiba waktu saya baca itu, keluarlah ayat di kitab Ayub yang berkata, setan bisa, ular juga sama. Sepertinya manis. Waktu engkau kecap pertama itu begitu manis. Nikmat di rongga mulut-mulut. Tapi waktu itu masuk menjadi bisa ular tedung. A viper poison. Saudara, saya mau berkata begini. Setan selalu cuma kasih tahu. Nikmatnya dosa. Anak bungsu, setan gak ngomong the whole bottle. Dia gak ngomong soal kandang babi, makan ampas makanan babi. Apa itu ampas makanan babi? Maaf, yang babi aja gak mau. Setan gak ngomong the whole bottle. Yang setan kasih cuman, nikmatnya punya uang banyak. Nikmatnya punya segalanya. Sama Judas Iskariot, setan gak ngomong the whole bottle. Setan cuma berkata, nikmatnya easy money, cukup serahkan gurumu. Easy money bro. Saudara, saya mau berkata, hati-hati. Hati-hati. Setan coba gunakan ini untuk membuat our vessel not clean and empty anymore. Saya tutup dengan ini. Saya minta pemain musik dampingi saya.
Beberapa waktu yang lalu, saya nonton acara National Geographic di sebuah televisi. Saudara, dan itu sudah larut malam, saya sudah pulang dari seluruh aktivitas saya sambil santai, sambil selesai mandi, shower, keramas dan semuanya. Saya nunggu rambut saya kering, saya nonton acara National Geographic tersebut. Saudara, di salah satu stage di Amerika Serikat, bukan National Geographic, Animal Planet kala itu. Saya lupa National Geographic atau Animal Planet adalah salah satu. Saudara, itu terjadi wabah ular piton. Wabah ular piton di salah satu negara di Amerika Serikat. Itu menjadi epidemi, menjadi wabah karena di mana-mana ditemukan begitu banyak ular piton. Saudara, apa yang terjadi? Wali kotanya memanggil 2 tim ahli. Yang pertama adalah ahli ekosistem dan lingkungan hidup. Yang kedua dipanggil adalah all the hunters, seluruh pemburu. Saudara dipanggil dan wali kotanya itu gubernurnya berkata begini, tolong dia berkata kepada tim yang pertama, tim ekosistem dan lingkungan hidup, tolong cari tahu apa yang terjadi dengan kota kami. Kota kami bukan lingkungan, bukan habitat untuk ular piton ini hidup. Kenapa kota kami bisa menjadi wabah ular piton? Di kota kami hanya konservasi untuk buaya. Jadi buaya memang itu daerah konservasi untuk buaya, tapi tidak untuk ular piton. Apa yang terjadi? Apakah buaya melahirkan ular piton? Dia berkata, tolong cari tahu. Dan yang kedua, dia berkata kepada seluruh pemburu. Dia berkata, this is the open season for all the hunters. Cuma dia memberikan pesan kepada seluruh pemburu tersebut. Tolong kamu kalau lihat di semak-semak ada yang bergerak, silakan kamu bidik. Tapi pastikan sebelum kamu menembak, waktu kamu bidik, kamu lihat itu, kalau kamu lihat itu ular, silakan tembak. 1 per ekor saya hargai sekian. Tapi kalau kamu lihat itu buaya atau binatang lain, let go. Saudara, apa yang terjadi? Pemburu tersebut mulai berburu dan tim ekosistem dan lingkungan hidup mulai bekerja. Berapa hari kemudian tim itu datang kepada gubernur dan wali kota dan memberikan hasil atau reportnya dan berkata seperti ini. Dia berkata, kami sudah cari tahu, kami sudah survei, kami sudah datang kepada seluruh rumah-rumah penduduk kota Bapak dan sudah mencari tahu apa yang terjadi. Iringi aja bro, terserah lagunya. Dan apa yang terjadi? Dia berkata begini, kota Bapak harusnya bukan menjadi habitat dari ular piton. Tapi sayang, it's too late, dia berkata. Apa yang terjadi? Penduduk kota tersebut sekian waktu yang lalu mulai hobi miara ular. Ular jenis piton lebih tepatnya. I'm a doggy lover, saya penyayang anjing. Bedakan penyayang dengan suka anjing. Waktu saya pelayanan ke Manado, orang Manado juga berkata, kami juga suka anjing Joe. Dibuktikan makan siang, makan malam ada daging anjing terhidang di atas meja makan. Saya penyayang anjing, Dogi tidur dengan saya. So, penduduk kota tersebut, mereka mulai memelihara ular piton sebagai binatang peliharaan. Waktu masih kecil, ditaruh di akuarium, lucu. Kasih makannya pelet, kodok kecil. Tambah besar, akuariumnya diganti, makin besar. Kasih makannya udah mulai kodok yang lebih besar. Tambah besar lagi, pindahin dari akuarium ke kandang anjing. Kandang. Kasih makannya udah mulai anak ayam. Tambah besar lagi. Kandangnya diperbesar lagi. Dan mulai dikasih makannya lebih besar lagi. Bukan lagi anak ayam tapi ayam 1 ekor. Dan mulai dipamerin, dibawa jalan segala macam. Bertambah besar lagi. Bagi yang punya tempat ditaruh di garasi. Garasinya berubah menjadi kandang ular. Kasih makannya sudah berubah. Ularnya ayamnya bertambah, mulai kasih daging kambing dan sebagainya. Saudara, bertambah besar lagi, nggak ada lagi tempat untuk mereka bisa menampung ular piton. Ular piton bisa mencapai panjang belasan meter dan berat puluhan kilo. Apa yang terjadi? Mereka sudah nggak sanggup menampung, mereka lepaskan ular-ular itu di danau, di rawa-rawa yang ada. Apa akibatnya? Ular tersebut berkembang biak semaksimal yang mereka bisa dan mereka berkembang biak begitu rupa, begitu pesat. Dan mereka mulai begitu dekat dengan rawa, ada apa? Ada angsa kah, ada bebek kah, mulai menjadi makanan mereka. Bahkan anak-anak yang bermain daerah sekitar danau pernah menjadi jatuh korban di sana. Dan itu berubah menjadi wabah. Dan mereka berkata begini, sayang mereka gak melaporkan hal itu kepada Pak Wali Kota dan Pak Gubernur. It's too late.
Dan satu perkataan malam hari itu yang menyentuh roh saya. Tim ahli itu berkata begini, what you should do is kill it. Kill it today before someday it will kill you. Dan tiba-tiba itu mengena di roh saya. Dan tiba-tiba Roh Kudus berkata begini, setan juga sama. Seringkali dia kasih mencicipi tagihan akan dosa. Masturbasi, pornografi, rokok, minuman, apapun itu. Dia coba cicipi, kasih anak-anak Tuhan mencicipi. Dan kalau kita we not deal it today, someday it will kill you. Saya berdoa sore hari ini waktu saya khotbah seperti ini. Saya sampaikan pesan Tuhan ini, saya berdoa Roh Kudus ngomong kepada anak-anak muda di tempat ini. Mungkin Roh Kudus dengan lembut atau bahkan dengan keras berkata, selesai nak, selesai jadi kecanduanmu akan pornografi. Kecanduanmu akan film porno, kecanduanmu akan rokok, kecanduanmu akan minuman. Selesai nak, ampuni orang tuamu, selesai dari sakit hatimu, selesai dari semua itu, selesai. Saya berdoa, saya berharap Roh Kudus menemplak anak-anak muda di tempat ini. Kill it today, deal it today, or someday it will kill you. Become a cleanse, an empty vessel. God is looking a clean and empty vessel. That's our calling. That's our calling. Tutup Alkitab kita. Mari bangkit berdiri sama-sama. Saya boleh minta seluruh pemain musik, worship leaders. Oh ralabaya, ralabaya. Coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for this it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Saya minta setiap mata terpejam, gak ada yang lihat kiri, gak ada yang lihat kanan. Saya rasakan hadirat Tuhan kuat di tempat ini. Saya rasakan hadirat Tuhan kuat di tempat ini. Oh, ralabaya takanarala. Ketika beberapa tahun yang lalu, saya diizinkan Tuhan membawa rombongan ke tanah perjanjian. Kami pergi ke situs yang diyakini adalah tempat atau rumah dari orang kaya, ayah dari si sulung dan si bungsu tersebut. Kami gak masuk ke dalam karena waktu kala itu. Kami cuma berhenti di pagarnya. Dan cerita ini rumahnya. Saudara, kami cuma berhenti di pagarnya. Itu jendelanya, itu jendela tempat sang ayah tiap hari nunggu anaknya itu pulang. Saudara, dan kala itu lokalnya berkata begini, lokal guide-nya berkata begini. Pantangan seorang kaya, orang Israel kala itu adalah salah satunya. Dia tidak boleh memperlihatkan, aurat bagian tubuh paha ke bawah, pinggang ke bawah. That's why beberapa saudara sepupu, orang-orang bahkan Israel, pakai jubah yang langsung tanpa jahitan sampai ke dasar kaki.
Dia tidak boleh memperlihatkan bagian anggota tubuh, pinggang ke bawah. Yang kedua, orang kaya punya manner, punya tata cara. Jalan aja diatur. Kita tahu bangsawan Inggris, jalan diatur, senyum diatur, ada table manner, makan diatur. Orang Israel sama, bangsawan Israel. Mereka tidak boleh berkeringat. Berkeringat aja gak boleh, apalagi lari. Saudara, tapi kala itu, kita tahu kisah di Alkitab. Tiap hari papanya nunggu. Kapan anakku pulang? Kapan si bungsu pulang? Alkitab mencatat, waktu dia lihat anaknya dari jauh, dia lihat. Dua hal yang dia lakukan. Dia gulung jubahnya dan dia lari. Dia peluk anaknya. Dia berkata gak peduli apa kata budaya masyarakat. Haram. No, aku gak peduli. Anakku pulang harum di hadapanku. Bapa di surga terabas semua. Yang penting engkau selamat. Yang penting engkau selamat. Sore ini. Di roh saya begitu kuat. Berapa banyak dari engkau yang berkata, Tuhan seperti menanti-nantikan kau pulang sore hari ini. How many of you know this message is for you? Mari pejamkan setiap mata. Berapa banyak dari engkau yang tahu pesan ini untuk engkau? Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yang gak ada yang lihat kanan, gak ada yang lihat kiri. Gak ada yang lihat kanan, gak ada yang lihat kiri. This is your moment with God. Berapa banyak dari engkau yang tahu, saya mau punya minyak dalam hidup saya. Saya mau punya minyak buat keluarga saya. Berapa banyak dari engkau yang janji, I wanna be a clean and empty vessel. Saya janji, I wanna be clean and empty vessel. Berapa banyak dari engkau tahu, setan lagi coba kasih engkau a zip test. Cicipi dosa. Berapa banyak dari engkau yang sore ini, waktu saya khotbah tadi, Roh Kudus berkata, stop nak. Berhenti dari kecanduanmu, berhenti. Deal it today. Or someday it will kill you. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ayo janji, ayo janji, ayo janji. Oh ralaba yatakan ralaba. Oh ralaba. Naikkan lagi pujian ini sebagai doa kita. I'm coming back to the heart of worship. Ayo doa, ayo doa. Oh ralaba ya ralaba. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. And it's all about you. It's all about you. It's all about you. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about We just want to worship you. It's all about This is our calling, God. I'm sorry, Lord, for the things I've made. And it's all about you. Oh, It's all about you, Jesus. bolehkah saya minta kau yang angkat tangan, kau yang mau didoakan, mari cepat maju. Saya tahu waktu saya nggak banyak, Pastor Ivan akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Just come, just come, just come. Saya melihat begitu banyak jubah baru Tuhan kasih, cincin baru, kasut yang baru. Oh, ralaba ya ralaba. Just coming back to the heart of worship. I'm coming back to the Heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, and it's all about you. all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, ralaba. Oh, ralaba ya ralaba. Oh, ralaba ya ralaba ya ralaba. Kiralaba ya ralaba.
Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Yes, God. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Saya di roh saya seperti Tuhan berkata, aku panggil nama setiap anak-anakku. Waktu saya bertobat, waktu saya lahir baru, waktu saya dalam pelayanan saya jatuh. Saya berkata saya udah gak layak Tuhan. Tapi saya dengar Tuhan berkata, Yusuf, just come back. Sore ini kalau engkau dengar dia panggil nama Mario, Vinda, Ivan, siapapun itu. Apa yang kau jawab? Saya berdoa biar engkau jawab. Ku jawab ya, iya, ini aku Tuhan. Ku jawab ya, iya. Silakan Pastor Ivan, silakan Ibu Vina. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, iya. Dengar dia panggil nama saya. Yang di belakang, mari pejamkan mata. Kalau Tuhan panggil engkau, jangan keraskan hati. Just come, just come. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, oh, ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Dengar dia panggil, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Sambil angkat tangan ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Jawab ya, ya, ya. Setiap kita buka hati malam hari ini.
Sentuh kami lagi Tuhan Yesus. Sentuh kami lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Mari panggil namanya malam hari ini. Alami perjumpaan dengan Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus. Oh, it's all about you. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about. Mari angkat kedua tangan kita malam hari ini. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, and it's all about you. Let's sing, I'm coming back to you. I'm coming back to you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord. And it's all about you. Mari yang sudah diurapi sendiri kataku, I'm coming back. I'm and I'm sorry, Lord, for the things. And it's all about you. Mari lebih lagi. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. Semua tentang Engkau, Yesus. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, things I've made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Sing, it's all about you, Lord. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan, yang diberkati oleh lambaikan tangannya.